adalah yang gimana kalau berdasarkan formula gitu ya. Jadi gini, anomali itu kadang-kadang sesuatu terdetek sebagai anomali atau sesuatu terdetek sebagai outliers belum tentu salah gitu ya. Contoh misalnya ada performance karyawan yang luar biasa tinggi compare tuh yang lain, dia masuk outliers, ya itu nggak salah gitu ya, karena memang apa namanya kebetulan nilai dia jauh lebih tinggi dibanding yang lain gitu ya. Nah, tapi ada sesuatu misalnya memang sudah pasti kalau kedetek itu sebagai anomali ya, misalnya menggunakan rumus sudah pasti itu salah. Nah, contohnya adalah kayak pemakaian listrik gitu ya. Jadi pemakaian listrik kalau misalnya dia lebih dari pemakaian maksimalnya, ada KWH terpasang tadi dikali 24 jam, dikali jumlah hari, kemudian dibagi 1000 tadi, terus kemudian dia lebih dari itu udah pasti salah catat gitu ya. Itu mesinnya rusak gitu, karena nggak mungkin kita pakai lebih dari kapasitas terpasang kita gitu ya. Nah, jadi kalau yang apa namanya formula gimana? Formula, nah sebenarnya secara umum formula itu simple ya, hanya karena kita itu apa namanya misalnya dibagi dengan jumlah hari, artinya kejadian di bulan Februari, di bulan Maret ya, di bulan apa namanya April itu jumlah harinya berbeda-beda, maka biasanya yang kita lakukan adalah kita akan setting dulu, kita buat aja harinya karena ada fasilitasnya di apa namanya di Nine ya, kita set hari. Jadi contoh kalau di sini kita setting nih hari, jadi saya set misalnya dari 2020 ya kan, bulan 1 sampai 31 Desember ya, bulan datanya bulan cuma 1 tahun ya, data yang kita punya itu, kemudian intervalnya adalah 1 hari, maka kemudian kita akan dapat data sejumlah 366 hari, karena tahun 2020 kehabisan ya 366 hari kita punya data ini, dan kemudian kita bisa ekstrak nih apa namanya daytime-nya, kita ambil year-nya, month-nya, tapi sebenarnya kita mau ambil adalah day of month-nya gitu ya. Jadi ada berapa hari di bulan itu dari tanggal 1 sampai tanggal 30 atau sampai tanggal 31 ya. Nah, kemudian di grup by-nya sebenarnya kita tekniknya cuman untuk setiap bulan gitu ya di tahun. Nah, karena tahunnya kan bisa jadi bukan kehabisan, jadi ambil tiap bulan tiap tahun, kita ambil maksimum harinya berapa gitu ya. Jadi goal-nya apa sih di sini? Goal-nya cuma mau dapat sebenarnya jumlah hari di masing-masing bulan ya. Nah, kemudian kita join dengan data kita, dengan yang data di sini, ya di join, ya kan, karena tadi joinnya adalah based on, jadi bulan, tahun, di sana di kita adalah year month, di join, gunanya supaya kita dapat sebetulnya adalah jumlah hari, ya kan, maksimum hari di apa namanya, di masing-masing periode. Ya. Kalau periode ada Februari, maka 31. Baru kemudian kita hitung formula. Ya, formulanya juga simple. Ini adalah jumlah hari kali 24 jam dikali maksimum day of month ya, di bulan tersebut ya, dibagi 1000. Ini kita sebut sebagai maksimum limit KWH. Nah, karena itu kemudian rule-nya adalah kalau kurang dari maksimum limit maka pemakaian KWH-nya normal ya. Kalau dia lebih besar, ini pemakaian KWH tidak normal. Atau mungkin bisa kita sebut langsung salah catat, karena udah pasti ini salah pencatatan ya. Dan next-nya kemudian tinggal kita apa namanya tampilkan ya. Jadi kemudian ada 3 titik di sini yang dia tidak memenuhi kriteria itu, juga sudah bisa dipastikan ini dia salah catat atau mungkin mesinnya error gitu ya. Artinya apa namanya meteran PLN-nya yang tidak betul gitu ya.